adik-adik, selamat pagi. Walaupun hari ini kita bertemunya lewat YouTube dan tetap muka langsung, tapi adik-adik tetap harus semangat ya, karena kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami. Sekarang kami ingin beribadah, bersekolah minggu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami untuk dapat memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi nih. Kita semua harus mengakui bahwa kita itu semua anak-anak Tuhan ya. Dan Tuhan itu kita adalah Raja. Maka dari itu kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kiri sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disetak-setak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi nih. Nah, hari ini firman Tuhan itu tentang bagaimana kita peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama itu artinya kita mau berbagi kasih dengan mereka. Maka dari itu, kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita ketemu di sekolah minggu yang karena satu dan lain maka kita bisa ketemu melalui YouTube pagi ini. Dan apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk sama-sama mendengarkan cerita dan firman pagi hari ini? Iya, walaupun mungkin pagi hari ini kita di rumah masing-masing, tetapi kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, mau berdoa pada saat ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini. Kembali Tuhan boleh menolong kami untuk mengikuti sekolah minggu di GKI Pakuan walaupun pada hari ini kami berada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya yang menyertai dan menolong kami supaya kami boleh mendengar dan menyimak firman dan cerita dengan baik, dan Tuhan yang juga menolong kami supaya kami boleh memberikan hati kami untuk dibentuk di dalam firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berada di Villa Miko, kiranya mereka juga boleh bersama-sama hadir di sekolah minggu dan boleh juga bersama-sama dibentuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang sedang berada di rumah saat ini, mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita untuk kita membaca Alkitab nanti setelah cerita ini. Kita akan membuka dari kitab Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-18. Buat adik-adik yang diberi tugas untuk mencatat, jangan lupa Kejadian 13
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Baik, adik-adik kalau sudah membuka, ditandain nanti bisa dibaca. Nah, minggu lalu yang sudah hadir di sekolah minggu, kita sama-sama sudah mendengarkan cerita mengenai seorang tokoh yang bernama Abram yang meninggalkan tanah kelahiran dan rumah tempat tinggalnya, pergi dari negerinya menuju negeri yang baru yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri apa? Iya, negeri Kanaan. Nah, pada waktu itu Abram berangkat dari negeri kelahirannya menuju ke tanah Kanaan dengan ditemani oleh istrinya Sarai, dan dia juga membawa keponakannya. Siapa namanya? Ya, Bapak Lot. Ya, Bapak Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abram. Jadi ini Abram adalah paman, sedangkan Lot yang lebih muda adalah keponakan dari Abram. Dan pada suatu saat di dalam perjalanan mereka dari tanah kelahiran menuju Kanaan, mereka sampai ke satu tempat yang bernama Tanah Negeb. Cici menuliskannya tapi mungkin Negeb, 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 Tanah Negeb. Iya. Nah, pada saat mereka sampai di Tanah Negeb, Abraham berangkat dari rumahnya itu bersama dengan Lot, bersama juga dengan seluruh harta kekayaannya. Zaman dahulu harta kekayaan tidak sama seperti saat ini ya adik-adik. Pada zaman dahulu harta kekayaannya adalah berupa hewan ternak, berupa hamba atau pelayan-pelayan, dan juga banyak sekali barang-barang berharga seperti emas, perak, tembaga yang semuanya itu ikut diangkut di dalam perjalanan. Terutama pada waktu itu karena tanah Kanaan adalah tempat yang belum ada penduduknya, belum banyak penduduknya, sehingga Lot dan Abraham bisa mendirikan rumah sementara mereka yang kita sebut sebagai kemah. Kemah itu kalau adik-adik suka camping, mendirikan kemah mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibongkar dan diangkut di dalam perjalanan sehingga kalau pindah-pindah tempat tidak menyulitkan pada saat adik-adik mengikuti perjalanan Bapak Lot dan Bapak Abram berpindah-pindah tempat sampai dengan ke negara Kanaan yang diperintahkan oleh Tuhan supaya Abram pergi ke sana. Baik adik-adik, setelah Abram dengan Lot sampai di tanah Negeb, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di situ, dan mereka juga meminta supaya pelayan-pelayan mereka memberi makan dan memberi minum hewan-hewan peliharaan mereka yang banyak yang sudah mereka bawa dari tanah kelahiran mereka. Nah, adik-adik, siapa di sini yang di rumah memiliki kakak, adik, dan mungkin tinggal di rumah dengan beberapa anggota keluarga lainnya, entah paman atau juga saudara-saudara yang lain, dan di rumah kebetulan hanya ada satu kamar mandi. Ya, nah, punya Cici pengalaman. Jadi hanya ada satu kamar mandi, dan kami di rumah ada 3 orang anggota keluarga, dan kadang-kadang mungkin ada tante atau keluarga lain yang datang berkunjung. Nah, pada saat rumah sedang ramai dan kalian ingin menggunakan kamar mandi, dan ternyata pada saat itu ada orang yang menggunakan kamar mandi, gimana coba? Pernah ya? Pernah kan? Sampai harus menunggu giliran, dari yang menunggunya dengan manis di depan pintu sampai mungkin menunggunya udah gak sabaran. Jadi harus digedor-gedor, cepetan keluar dong, kayak gitu ya. Apalagi kalau lagi kebelet mau pipis, buang air kecil gitu, cepetan dong aku mau pipis nih, jangan lama-lama di kamar mandinya ya. Ini adalah mungkin masalah kamar mandi. Nah, pada waktu itu Abram dengan Lot hanya memiliki satu sumber air di tanah Negeb.
Zaman dulu air tidak seperti sekarang ya, adik-adik gampang tinggal buka keran airnya langsung keluar gitu, atau tarik selang aja gampang sih, air mah di rumah banyak. Nah pada waktu itu tidak, jadi mereka harus bergiliran menggunakan sumur dan menggali air dari sumur untuk memberi minum ataupun juga untuk keperluan sehari-harinya mereka. Kebayangkan adik-adik, kan nggak mungkin loh Bapak Abraham cuma punya 1 kambing dan 1 lembu, pasti banyak ya, karena mereka melakukan perjalanan jauh, jadi harus ada banyak persediaan yang mereka bawa. Nah, hewan-hewan yang mereka bawa itu harus diberi minum dan diberi makan secara rutin. Sehingga pada waktu pelayan-pelayan dari Abram dan pelayan-pelayan dari Lot mengantri untuk ambil air, nah dari yang ngantrinya masih senyum-senyum sampai yang marah-marah karena ngantrinya lama. Mungkin adik-adik pernah menemani papa atau mama mengantri di pom bensin, nah mungkin kayak begitu, ngantrinya panjang banget sampai harus menunggu beberapa saat. Nah bujang-bujang ataupun pelayan-pelayan ini akhirnya bertengkar. Karena apa? Mereka kepingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Sama ya, kita juga gitu ya adik-adik ya, kadang-kadang aduh aku pengen buru-buru pipis nih, udah gak tahan nih, kayak gitu. Dan karena mereka bertengkar, lama-lama pertengkaran mereka sampai ke telinganya Abram dan telinganya Lot sebagai majikan. Pada waktu mereka bertengkar dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Adik-adik kalau di rumah ada yang berantem misalnya, kakak atau adik berselisih gitu karena berebutan mau main game, tapi alatnya cuma 1, harus bergantian, akhirnya rebutan berantem. Ya gimana tuh kalau rebutan berantem gitu, pasti suasananya nggak nyaman kan. Kakaknya ngambek, dedeknya nangis, mungkin teriak-teriak lapor sama mama, sehingga suasana jadi nggak nyaman. Ya mungkin seperti itu Bapak Lot dengan Bapak Abram yang tadinya bersaudara rukun satu dengan yang lain, antara paman dengan ponakan, jadi nggak nyaman. Karena apa? Karena bujang-bujang atau pelayannya ini setiap saat nyampein laporan, aduh katanya bujangnya si Abram nih begini, sedangkan Lot juga mendapatkan laporan dari anak buahnya gitu, ada pelayan-pelayan bujangnya, aduh kita lama nih gara-gara harus ngantri nungguin bujangnya Abram yang begini gitu. Nah pada saat itu apa yang dilakukan oleh Bapak Abram? Adik-adik mau tahu? Adik-adik mau tahu? Ya, pada minggu yang lalu, pada saat Abram diajak keluar oleh Tuhan dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan, Tuhan memberikan janji bahwa dia akan menyertai, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memelihara, dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang memberkati Abram, serta akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Nah, janji Tuhan itu dipegang teguh oleh Abram. Abram sangat percaya Tuhan menyertai langkahnya, sehingga pada saat bujang-bujang pelayan-pelayannya bertengkar dengan pelayan-pelayannya, bujang-bujangnya Lot, Abram kemudian memanggil Lot. Dia bilang, Lot, kamu lihat, ini tanah Negeb luas sekali. Karena kita di sini bujang-bujangnya tidak akur, dan supaya nanti ke depannya kita nggak bertengkar juga, kamu silakan pilih. Kamu mau tinggal di sebelah mana? Magi sudah bilang ya, kalau kita menentukan arah timur, kita lihat matahari terbit, menentukan arah selatan, arah barat kita menentukannya melalui matahari tenggelam, dan kemudian bagaimana selanjutnya kita menentukan utara, kita lihat bintang bidup atau bintang polar yang menunjukkan ke kutub utara atau sebelah utara yang biasanya akan keluar di waktu malam, dan sebaliknya adalah arah selatan. Jadi waktu itu Lot mengatakan, Abram mengatakan, silakan Lot, kamu pilih mau di sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, atau sebelah selatan.
Nanti kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kamu ke timur, saya ke barat. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Mengapa? Supaya mereka bisa tinggal di tempat yang berbeda dan pada akhirnya bujang-bujang mereka tidak bertengkar lagi karena rebutan untuk isi air, memberi makan ataupun memberi keleluasaan, supaya Lot dan Abram juga enggak tiap hari dengerin laporan ini berantem, ini begini, ini begitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Lot? Dia melihat, oh iya, di sebelah kiri tanahnya lebih bagus. Ada sungai. Kalau ada sungai berarti banyak air. Banyak air berarti apa? Tanahnya subur. Betul adik-adik. Ya, Lot sudah melihat bahwa ini tanahnya subur sekali. Banyak yang bisa dia lakukan di tempat yang subur ya. Kayak petani kalau nyari tempat untuk bercocok tanam, pasti nyarinya tanah yang subur ya, supaya memudahkan pekerjaannya. Begitu juga Lot. Akhirnya kata Lot, baik, saya akan memilih daerah yang subur, yaitu di sekitar lembah Sungai Yordan. Kemudian Lot akhirnya berpisah dengan Abram pamannya, dan dia beserta seluruh keluarga, bujang-bujang, hewan-hewan semuanya pindah ke lembah Sungai Yordan. Sedangkan Abram tetap tinggal di tanah Kanaan. Gimana tanah yang ditinggali oleh Abram? Suasananya tidak subur, tidak sesubur ataupun tidak sebaik lembah Sungai Yordan. Agak tandus dan gersang tapi masih bisa ditinggali. Nah, adik-adik, apabila di rumah mama atau papa atau mungkin ada saudara yang datang memberikan kue atau mainan yang jumlahnya ada beberapa banyak, kemudian mereka akan panggil adik, sini adik, nih ada oleh-oleh atau makanan atau mainan. Adik-adik boleh ambil yang kalian suka, yang kalian mau, pilih sendiri. Kamu dengan kakak, dengan adik, dengan koko atau dengan cici atau dengan dede kamu di rumah, silakan ambil sebanyak dan semau kalian. Nah, apabila seperti itu, adik-adik, apa yang kalian lakukan? Pasti akan mengambil yang paling bagus, yang paling enak kuenya, misalnya kue yang paling menarik hati, yang paling oke menurut kalian ya. Betul ya? Iya, kita semua biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau Abram dengan Lot tidak, Abram malah mempersilahkan, silakan, sok, boleh. Lot pilih duluan yang paling oke, yang paling bagus, yang paling menarik, dan saya akan pilih yang enggak kalian, yang enggak Lot. Abram akan pilih yang enggak Lot ambil, yang enggak Lot suka. Tidak ya sama kita ya, kalau cari kue, cari makanan, cari apapun itu ngambil yang terbaik. Gak mau dikasih yang udah gak bagus gitu. Misalnya ada 2 kaos, satu warna biru, satu warna orange mungkin. Wah, saya sukanya warna biru, saya ambil duluan yang warna biru, biar yang warna orange buat yang lain gitu. Atau saya maunya kuenya yang ada coklatnya, saya gak mau yang ada krim-krim strawberry atau apa, saya akan ambil yang coklatnya duluan. Apalagi kalau coklatnya cuma satu-satunya. Seperti itu. Kita cenderung untuk apa? Memuaskan atau mengutamakan diri kita sendiri. Ya. Ya adik-adik, ya kita memang sering sekali ya bersikap seperti itu. Jadi kita memilih, pokoknya aku duluan, aku pokoknya dapat yang terbaik, aku mau yang paling bagus. Yang gak bagus, yang gak baik, itu aku kasih ke yang lain ya. Banyak orang yang seperti itu adik-adik, kalau memberikan sesuatu, itu memberikan sesuatu yang mereka gak suka, atau yang udah mereka gak pandang berguna lagi, atau yang udah gak penting lagi, kasih ke orang lain. Gak apa-apa sih adik-adik, kayak kita memberikan pakaian bekas ke orang lain juga itu boleh. Tapi adik-adik, kita juga harus belajar dari Abram dengan Lot. Abram mau memberikan terlebih dahulu kepada Lot, memberikan kesempatan, pilih yang terbaik, pilih yang menurut kamu baik,
Karena apa? Abram yakin, Abram percaya walaupun mungkin yang terbaik menurut manusia kita melihat yang baik, tetapi Tuhan bisa memberikan yang terbaik di dalam rancangan Tuhan. Kita juga kalau memberikan sesuatu atau mau membagikan sesuatu, kita harus ingat Tuhan memberikan kita yang terbaik, kita juga berikan kepada orang lain yang terbaik. Sisi suka sekali mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau diberikan yang tidak baik dari orang lain, jangan memberikan yang tidak baik itu kepada orang lain. Misalnya, aku suka coklat, suka banget coklat. Nah, karena aku suka coklat, aku memberikan coklatku juga untuk orang lain karena aku tahu aku suka coklat dan ini enak. Kalau kamu misalnya, aku suka coklat, tapi aku punyanya mungkin keju, dan kemudian aku gak suka keju, ya sudah kejunya aku bagikan ke orang lain, gak apa-apa, itu tidak salah. Tapi pada saat kamu mungkin punya coklat dan kamu punya keju, kamu bisa menawarkan kepada orang yang ingin kamu beri, silakan kamu pilih mana yang kamu mau, coklat atau keju. Walaupun mungkin dia pilih coklat dan kamu akhirnya, aduh aku mesti makan keju, aku gak suka ini. Tapi apa? Kita ingat Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Walaupun mungkin ada yang gak kita sukai, ada yang harus kita terima yang gak kita sukai, Tuhan sanggup menjadikan dan membuat yang gak kita sukai itu menjadi sesuatu yang indah di dalam rancangan Tuhan buat kita semua. Seperti Abram dengan Lot. Adik-adik nanti tahu ya bagaimana kelanjutan kisah Lot dan kisah Abram, kisah Lot yang memilih lembah sungai Yordan, dan juga kisah Abram yang tetap tinggal di tanah Negeb di negeri Kanaan. Nah, itu semua adalah tidak lepas dari rancangan yang sudah diberikan Tuhan. Memang kita sih maunya dapatnya terbaik terus, dapat semua sekolah yang bagus, buku-buku yang bagus, baju-baju yang bagus, pokoknya yang keren-keren dah. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak bagus terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin sering, mungkin juga sesekali, tetapi pasti ada saatnya di mana hal tersebut harus kita alami. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga haruslah kita juga mau meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Abram kepada Lot, memberikan yang terbaik, bermurah hati, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih. Karena apa? Karena janji Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan buat Abram juga berlaku buat kita yang ada saat ini. Yakin, walaupun mungkin kamu dapatnya kue yang gak gede, kue yang lebih kecil, kalau disuruh pilih kue ya, tetapi seperti yang sudah disampaikan bahwa memang kita harus tetap bersyukur dan kita harus mengingat seperti yang sudah diajarkan di dalam doa Bapa kami apa? Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, nggak cukup sih kue segini. Iya, cuman kan nanti kamu akan mendapatkan yang lain. Jadi ingat, berkat Tuhan itu adalah yang secukupnya untuk kamu hari ini. Nggak usah kamu mungkin aduh gimana besok-besok. Setiap hari memiliki berkatnya masing-masing dan Tuhan memelihara kamu hari demi hari, yang berkatnya adalah selalu baru. Iya, seperti lagu yang menyatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Itu sekali ya. Jadi kita juga meneladani Abram yang mau memberikan kesempatan kepada Lot dengan tetap mengingat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memelihara dan memberikan janjinya untuk memberkati dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, bahwa semua berkat dari Tuhan itu baru setiap pagi. Makanya kita juga harus mau berbagi, bermurah hati kepada orang lain. Murah hati itu mau membagi dan memberi, bukan cuma mau ya adik-adik, tapi nyatakan dengan perbuatan kalian, memberikan perhatian, memberikan sesuatu buat orang lain.
perhatian boleh, barang boleh, apapun itu boleh. Kalau lagi nggak punya apapun, kalian punya satu yang berharga yang bisa kalian berikan. Apa? Ya, kalian bawa di dalam doa kepada Tuhan. Setiap malam mungkin ya sebelum tidur kamu bisa doakan orang-orang yang kalian ingin berikan perhatian. Doanya nggak usah yang kayak bikin puisi mau nyanyi merdu, nggak usah, tapi cukup berikan perhatian kalian dalam doa. Bahwa nama, misalnya saya mau mendoakan koko saya supaya koko nilainya boleh bagus dan bisa naik kelas, itu juga boleh. Jadi nggak usah doain begini nggak usah. Tuhan sudah memahami, Tuhan tahu apa yang kalian perlukan dan yang kalian inginkan. Dan Tuhan mendengarkan permintaan kalian. Dan Tuhan kita adalah Allah yang murah hati, yang mau memberi, sehingga sebagai anak-anaknya kita juga meneladani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang tadi sudah kita sama-sama simak melalui kisah Abram dan Lot. Abram memberikan kesempatan supaya Lot dapat memilih terlebih dahulu dan yakin bahwa pilihan yang sudah diberikan dari Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama mau memberikan hidup kita dengan memberi bagi orang lain, memberikan perhatian dan bermurah hati, serta tidak hidup egois. Ya, kalau memang harus berbagi, misalnya tadi sharing kamar mandi, ya boleh, cuman nanti bisa diingetin, saya mau pipis ya, kalau bisa jangan lama-lama kayak gitu ya, karena pasti kalau yang namanya mau menunda pipis itu nggak nyaman banget ya adik-adik. Tapi berikan pengertian buat orang-orang yang ada di rumah yang pada saat itu mungkin kita sama-sama sharing untuk menggunakan kamar mandi ya. Baik adik-adik, saat ini kita mau bersiap-siap untuk ayat hafalan kita. Boleh dibuka Alkitabnya. Ya adik-adik boleh dibuka Alkitabnya, kita akan membaca dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Filipi, kita buka perjanjian baru ya. Tadi kita di Kejadian perjanjian lama, sekarang kita menuju perjanjian baru. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, sudah siap? Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Iya, Tuhan mau kita selalu berdoa dengan tetap bersyukur. Jangan berdoa terus minta tapi nggak ada bersyukurnya. Tapi kita tetap berdoa dan kita juga tetap mengucapkan syukur untuk berkat Tuhan. Apapun itu yang terbaik ataupun juga yang kurang baik buat kita, menurut kita. Tapi kita tetap bersyukur Tuhan memberikan yang terbaik dalam pikiran dan rancangan Tuhan yang sempurna. Nilainya sempurna. Baik adik-adik, mari kita tutup untuk sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai setiap kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami boleh belajar mengenai Abram dan Lot, bagaimana Tuhan sudah memberikan janji dan penyertaan Tuhan buat Abram, sehingga Abram boleh menjadi orang yang murah hati, yang taat, dan yang mau memberikan yang terbaik buat orang lain. Ajar kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang murah hati, mau memperhatikan orang lain, dan yang mau terus berpegang pada janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh kembali bertemu di minggu yang akan datang di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ingat ya bahwa kita harus memberikan kesempatan juga kepada orang lain untuk mendapat yang terbaik dengan memberikan mereka juga yang terbaik dan tidak bersikap egois serta mau bermurah hati. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita minggu depan
beribadah kembali di sekolah minggu ya. Jangan lupa minggu depan jam 7 pagi di GKI Pakuan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.